Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pencurian ya. Tadi sudah sampai persamaan dan perbedaan mencuri dan merompak, menyamun ataupun merompak. Sekarang saya ulang. Persamaannya sama-sama mengambil milik orang lain, yaitu keempat-empatnya ini sama-sama mengambil milik orang lain, namun caranya yang berbeda. Yang perbedaannya, yang pertama diam-diam, yang mencuri itu diam-diam, kalau merampok itu terang-terangan di tempat umum atau di darat, kalau merompak itu di laut, kalau menyamun itu di tempat yang sepi atau begal ya, sama saja sepertinya begal. Kemudian berikutnya, berapa harta yang bisa berapa kadar atau batas harta yang bisa membuat seseorang dijatuhi hukuman potong tangan ya. Di dalam hadis itu adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. 1/4 dinar emas atau mata uang Arab Saudi ya, dinar emas itu 1/4 dinar emas ya, kisarannya mungkin sekitar 200.000, 300.000. Kemudian bagaimana kalau orang yang mencurinya hanya Rp1.000 atau Rp2.000? Ya tidak dijatuhi hukuman had atau potong tangan, tetapi orang tersebut harus diberikan pembelajaran atau dinasehati agar tidak mengulangi lagi. Jikalau anak kecil yang mencuri tidak dipotong tangannya, tetapi anak kecil yang mencuri maka harus diberikan pengajaran atau pembelajaran. Ada juga yang kalau sebuah negara yang punya penjara anak kecil, di penjara anak kecil itu tidak dihukum seperti orang dewasa, tetapi dia diberikan pendidikan dan pengajaran yang benar gitu supaya mereka tidak mencuri lagi. Sekarang hikmah hadnya bagi pencuri. Wah, hikmah hadnya bagi pencuri sangat besar. Seseorang tidak akan mengambil barang orang lain lagi karena akan memunculkan efek ganda. Yang pertama akan menerima sanksi moral yaitu malu. Yang kedua, dia akan kehilangan tangannya karena kena had ya, atau sanksi yang merupakan hak Adam. Itu kehilangan tangannya, maka tidak akan lagi dia mencuri. Seseorang yang memahami yang berikutnya, yang kedua, seseorang akan memahami betapa hukum Islam itu sangat menjaga kepada hak milik seseorang. Iya, karena hak milik seseorang itu tidak bisa dirampas dengan begitu saja, maka Islam sangat menjaganya, dan Islam sangat konsen dalam hal menjaga diri, badan kita, jiwa kita, harta kita, keluarga kita, itu sangat konsen Islam. Itu disebut maqasidus syariah ya, itu dasar awalnya maqasidus syariah. Kemudian menghindarkan manusia dari sikap malas. Iya, kalau pencuri didiamkan saja, lama-lama dia tidak mau bekerja. Dia hanya berpikir enakan mencuri ya. Dia tidak capek-capek, dia hanya dengan jalan yang mudah, dengan duduk manis saja dia bisa dapat uang karena dia mencuri ya. Mencuri atau mengambil milik orang lain ya. Kemudian membuat jera pencuri, pasti ketika sudah dipotong tangannya pasti si pencuri akan jera, dan dia setelah dipotong tangannya ya harusnya dia mencari rezeki yang halal ya, yang lebih baik. Kemudian kalau hukuman bagi perampok, apa hukuman bagi perampok? Kalau bagi perampok ya hukumannya yang pertama, kalau perampok itu sempat merampas harta, kemudian sempat membunuh juga, maka hukumannya adalah harus dikisos. Kisosnya atau dihukum mati, tetapi hukuman matinya harus dihukum dengan salib. Jadi hukuman matinya secara salib ya, tidak hukuman mati pancung biasa tetapi disalib dulu ya. Kemudian kalau dia tidak sempat mengambil hartanya tetapi dia membunuh korbannya, maka hukumannya adalah dikisos. Kisosnya diapain? Dipancung. Ya nak ya, jadi itu yang kedua. Nah sekarang yang ketiga, dia tidak sempat membunuh, tetapi dia sempat mengambil hartanya diambil, tapi dia nggak membunuh. Diapain? Maka dia harus dipotong tangannya dan kakinya secara menyilang. Nah, jadi yang pertama tadi, jikalau dia melakukan dua-duanya, merampas harta iya, membunuh iya, maka dia dihukum mati secara salib. Tetapi kalau dia hanya membunuh saja, tidak sempat merampas hartanya, maka dia harus dihukum mati atau dikisos ya, dengan caranya kisos ya, pancung. Tetapi kalau dia tidak sempat membunuh, tetapi dia hanya merampas hartanya, dia dihukum
potong tangan dan kakinya secara silang. Sekarang bagaimana kalau tidak sempat dua-duanya, tidak sempat mengambil hartanya, tidak sempat membunuh, dia hanya menakut-nakuti saja, maka hadnya adalah dipenjara, ya, sampai dia jerah. Nah, itu. Sekarang berikutnya bugot. Apa itu bugot, anak-anakku? Bugot itu menurut Sarah adalah orang yang menentang atau yang memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Jadi pemberontakan kepada pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Ya, itu bugot. Sekarang kriteria yang dinamakan bugot. Yang pertama, memiliki kekuatan. Orang yang memberontak itu harus punya kekuatan, baik itu dia senjata maupun itu pengikut. Sekarang kalau dia bugot sendirian itu bukan bugot. Ya, itu bukan bugot kalau dia sendirian. Tapi kalau dia punya pengikut banyak, punya senjata, maka itu pemberontakan. Kemudian memiliki takwil, memiliki alasan kenapa dia memberontak, ya, dari kepemimpinan imam yang sah. Nah, itu harus ada alasannya. Kemudian memiliki pengikut yang setia, itu yang tadi saya bilang, pengikut yang setia kepada mereka. Kemudian harus punya pemimpin. Dibilang kalau sendirian itu namanya bukan pemberontakan, nak, itu bukan bugot, ya, tetapi itu hanya bentuk ketidaksukaan pada kepemimpin saja. Itu tidak perlu memakai langkah-langkah bugot. Tetapi yang pakai langkah-langkah bugot yaitu yang tadi punya senjata dan punya pengikut serta punya imam. Apa langkah-langkah yang harus diambil atau tindakan hukum apa yang harus diambil kepada pemberontak atau had apa yang harus diambil pada pemberontak? Yang pertama yaitu mengirim utusan kepada mereka. Buat apa utusan ini? Kita tanya dulu sebabnya kenapa mereka memberontak, gitu. Kemudian jika tidak berhasil langkah yang pertama, maka diambil langkah berikutnya yaitu dinasehati dan diajak untuk kembali dan taat kepada pemimpin yang sah. Tetapi kalau dia juga tidak mau kembali atau taat kepada pemimpin yang sah, maka harus diberi ultimatum atau ancaman. Jikalau mereka tidak mau kembali lagi kepada pemimpinan yang sah, maka mereka harus diperangi. Nah, jalan terakhir kalau tidak mau taat dengan ancaman, maka jalan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Sekian anak-anakku, hari ini telah selesai pembahasan masalah hudud, perbuatan-perbuatan hudud. Mudah-mudahan kalian paham, kalian mengerti. Insyaallah kita bertemu lagi dalam KD-KD berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.